Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Rudi Fajar Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 dengan materinya yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk menjabarkan mengenai apa-apa saja komponen yang wajib ada pada suatu peta. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu peta terlebih dahulu. Nah, jadi untuk itu kita harus memiliki suatu literasi ya, atau sumber belajar. Pada sumber belajar kali ini saya akan menggunakan buku pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 karangan dari M. Nur Sya'ban dan kawan-kawan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu halaman yang kita buka adalah halaman ya, kita akan membuka halaman sebentar ya. Buku ini bisa kita download melalui link yang tersedia di internet dengan memasukkan kata kunci buku pelajaran SMP IPS Kurikulum Merdeka Mengajar kelas 7 karangan Muhammad Nur Sya'ban dan kawan-kawan. Nah, ini bisa kita buka pada halaman 16 ya, halaman 16. Pemahaman lokasi melalui peta, bukunya halaman 16. Kita tidak menggunakan buku ini sebagai satu-satunya sumber belajar. Kita dapat menggunakan sumber belajar lainnya. Sumber belajar lain kita bisa menggunakan internet. Ya, kita mungkin bisa coba ketikkan apa itu peta ya. Pengertian dari peta. Sambil menunggu hasil pencariannya kita pilih, kita lihat dulu pada buku halaman ya 16. Nah, pada buku halaman 16 ini agak sulit untuk dilihat atas bawahnya. Nah, menurut pengertian dari buku ini, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Nah, permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Permukaan bumi seperti gunung, seperti ladang perkebunan, kota kita, tempat tinggal kita, itu diperkecil dan digambarkan dalam bidang datar. Kalau bidang datar berarti sehelai kertas atau yang dikumpulkan dalam sebuah buku yang kita kenal dengan kumpulan peta yang bernama atlas menggunakan skala tertentu. Sedangkan kalau kita lihat dari Google ya, untuk mencari sumber pengertian peta dari internet, ya kita mungkin akan melihat Wikipedia, cuma kita harus berhati-hati karena Wikipedia ini adalah ensiklopedia bebas yang dapat diedit siapa saja, sehingga siapa saja pun dengan latar belakang ilmu yang berbeda-beda atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya bisa menuliskan pengertian apapun di sini. Oleh karena itu, kita lihat dulu bagaimana caranya mengambil pengertian dari peta ini melalui Wikipedia dengan cara yang aman dan terjamin kebenarannya. Nah ya, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditempelkan pada satu bidang latar dengan skala tertentu. Ada catatan kaki ya, 1. Ini Mulyani 2018 halaman 9. Sumbernya dari sini. Kita klik ini Mulyani. Ya, harus kayak gitu cara mencari kalau di internet. Kita klik ya.
Nah, Mulyani halaman 9. Ya. Jadi menurut Mulyani pada tahun 2018 di bukunya halaman 9, peta itu merupakan gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang latar dengan skala tertentu. Aman untuk kita ambil pengertian ini karena sudah ada ahli yang mengatakan demikian. Ahlinya bernama Mulyani. Nah, jadi pada pertemuan kali ini yang ingin kita capai dengan peserta didik semua adalah bagaimana dalam pertemuan ini, ya kita ambil yang 1, 2, 3 ini aja. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian peta itu apa. Tadi sudah kita singgung sebentar ya. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasikan unsur-unsur peta. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen peta. Kalau mampu menyebutkan lokasi tempat tinggal sudah kita bahas pada pertemuan lalu ya. Nah, jadi kita sudah tadi menyebutkan pengertian peta itu apa melalui pengertian pada buku menurut Bapak M. Nur Sa'ban dan juga melalui buku karangan Mulyani, hampir mirip ya. Yang kita sudah punya dua pengertian dari dua ahli, dari dua sumber yang berbeda. Jadi kita akan maju kepada tujuan pembelajaran berikut, yaitu identifikasi unsur-unsur peta ya, ataupun komponen-komponen peta. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan bahwa peta itu kan memiliki fungsi sebagai ya, penunjuk lokasi ya. Kalau penunjuk arah itu bisa jadi adalah kompas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah dalam revolusi industri 4.0 yang menuju 5.0, kita sudah dapat menggunakan smartphone ya. Smartphone untuk mengakses peta secara digital. Nah, ya. Walaupun kalian sudah bisa mengakses peta secara digital melalui smartphone, untuk memahami sebuah peta tadi dan menggunakannya masih tetap menggunakan cara-cara yang sama dengan sebelum adanya internet atau peta elektronik. Jadi peta yang baik itu memiliki unsur-unsur atau komponen-komponen yang mana kalau komponen-komponen itu ada pada peta tersebut, maka tercapailah suatu keadaan di mana peta tersebut dapat dikatakan peta yang baik dan bagus untuk digunakan. Oke, kita akan bahas apa-apa saja sih komponen peta itu. Pertama adalah sebuah peta itu harus memiliki judul ya, memiliki judul peta ya. Harus memiliki judul peta. Yang kedua, harus memiliki skala peta. Nanti kita bahas satu persatu. Yang ketiga, ya, memiliki simbol peta. Ya, simbol peta. Lalu memiliki warna peta, ya, warna peta. Ini bisa anak-anak lihat di bukunya masing-masing. Kemudian memiliki legenda. Lalu punya orientasi, dan terakhir punya sumber dan tahun pembuatan. Semuanya ada 7 komponen ya, dari judul hingga sumber dan tahun pembuatan. Makanya kita akan coba membahas satu persatu apa sih komponen peta tadi yang bagus, sambil kita berikan contoh cara melihat peta ya. Cara melihat peta. Ini kita agak kesulitan untuk ambil halaman bukunya ya. Nah, tadi halaman 16. Di sini Bapak sudah menyediakan sebuah peta ya. Ini peta dari daerah tempat kita tinggal ya.
Kita kan tinggal di Kota Dumai. Ini Kota Dumai yang merupakan bagian dari Provinsi Riau di daerah Sumatera Timur. Nah, ini adalah peta Provinsi Riau. Nah, jadi kalau pada komponen yang pertama itu kan judul peta. Nah, dari mana kita tahu ini adalah peta Provinsi Riau? Kita melihat di sini ada judul, ya. Sebuah peta harus memiliki judul sebagai penanda bahwa ini adalah peta yang menggambarkan suatu keadaan wilayah tertentu. Jadi memudahkan para pencari lokasi untuk langsung mencari sesuatu di wilayah yang ia butuhkan. Ya, ini Provinsi Riau adalah judul, letaknya paling atas, dicetak tebal dengan huruf kapital. Sesuai pada buku, judul peta merupakan identitas, ya, untuk mengetahui dan menginterpretasikan daerah yang tergambar dalam peta. Menginterpretasikan maksudnya memaknai, ya, daerah yang tergambar dalam peta. Penulisan judul diletakkan di tengah untuk memudahkan para pembaca. Nih, di sini dia. Kita lanjut saja. Sudah cukup jelas ini untuk bagian judul peta. Yang kedua, skala peta. Nah, apa itu skala? Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, ya. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Kita lihat, ayo kita cari lagi di buku ya. Skala itu dapat dicontohkan atau dituliskan dalam bentuk numerik, ya, nomor, verbal, ya, kata-kata, ya, verbal dalam bentuk kalimat, dan skala grafis dalam bentuk gambar, ya, gambar batang ini grafis, ya, grafis. Nah, jadi skala yang umum digunakan itu biasanya skala nomor atau angka dan juga skala grafis yang paling sering digunakan. Contohnya skala itu adalah seperti kalau skala nomor, ya, atau angka digunakan angka pecahan seperti 1/100.000. Kita lihat pada peta ini. Kita cari mana itu skala, ya. Skala. Harus sabar, ya. Ada baiknya juga anak-anak ketika belajar ini menyediakan atlas di dekat, ya, di dekatnya supaya dapat mengakses peta sebagai perbandingan selain peta yang Bapak pergunakan ini. Nah, ya, ini skala, tapi skala ini menggambarkan, ya, menggambarkan peta-peta yang menjadi insert, ya, atau bagian-bagian yang kecil. Nah, di sini. Nah, ya. Kalau di sini peta Provinsi Riau, di sini masih tergabung Kepulauan Riau, ya. Seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Karimun masih bergabung dengan Kepulauan Riau dan Riau. Nah, nanti kita akan memberi penjelasan. Karena ini bukan satu kesalahan. Kita akan memberikan penjelasan nanti. Ada kepentingannya di sini. Nah, jadi skala peta yang besar ini dapat kita lihat pada bagian, ya, sebelah pojok kiri bawah, legenda. Skalanya adalah 1/650.000. Maksudnya apa? Setiap 1 cm pada peta ini melambangkan 650.000 cm pada dunia nyata atau penampakan yang sebenarnya, ya. Itu adalah skala. Jadi kita bisa tahu bahwa ini petanya besar atau peta yang kecil. Nah, kemudian kita lanjut kepada poin berikutnya.
Ya. Simbol peta, ya, simbol peta. Simbol peta mewakili objek sebenarnya di lapangan. Nah, ya, simbol peta mewakili objek sebenarnya di lapangan. Berikut simbol-simbol yang ada pada peta. Pertama simbol titik, ya. Kedua simbol garis, ketiga simbol area. Simbol titik. Nah, titik, ya. Titik ini ada banyak, ya. Titik. Nah, contoh ini kalau masih kurang besar juga, kita perbesar lagi seperti ini, ya. Nah, titik. Ini titik. Titik ini, ya. Titik itu bangko, ya. Berarti titik itu melambangkan apa tadi? Melambangkan tempat atau data personal, ya. Tempat, melambangkan tempat atau kota. Teluk Merabu, ya. Tuh, ada Teluk Merabu. Bagan si api-api itu titik warna merah. Titik warna merah maksudnya ibu kota kabupaten waktu itu, ya. Dumai, ya. Titik dalam kota, ya. Kemudian yang paling kita kenal ibu kota dari Provinsi Riau, yaitu Pekanbaru, ya, titik. Walaupun dalam nyatanya itu kotak atau persegi, jangan titik saja. Simbol garis menggambarkan kenampakan yang berhubungan dengan jarak. Contoh rel kereta api atau sungai. Di Riau kita tidak punya rel kereta api aktif sehingga tidak punya simbol rel kereta api, tapi kita di sini punya sungai, ya. Punya sungai. Karena Riau itu punya 4 sungai besar, yaitu Sungai Kampar, Siak, Rokan, dan Indragiri. Nah, jadi ini adalah sungai, garis biru, ya, garis biru itu sungai. Ya, semakin lebar garis birunya semakin besar sungainya. Kemudian ada garis-garis biru yang halus, itu adalah anak-anak sungai, ya. Itu sungai. Itu sungai-sungai. Ya, sungai. Kemudian kita lanjut kepada simbol area, yaitu simbol yang menggambarkan objek yang memiliki luas tertentu. Contohnya rawa dan danau. Danau ini, ya. Danau warna biru di tengah-tengah daratan. Itu adalah perairan di tengah-tengah daratan, namanya danau. Ya, itu danau, ya. Ini danau. Kemudian tadi ada rawa. Nah, di sini kekurangannya tidak ada kenampakan dalam bentuk rawa. Ya, berarti peta ini kurang lengkap dalam kenampakan rawa. Bagaimana rawa itu sebenarnya? Coba kita cari dulu peta Riau, ya. Peta Riau, Provinsi Riau. Yang lain sebagai perbandingan. Kita cek yang lain. Berbagai sumber juga diperlukan. Nah, ini nggak ada nih, kurang baik petanya. Ya, kalau pada atlas atau peta di buku kalian, kenampakan rawa itu disimbolkan dengan garis biru putus-putus, ya, garis biru putus-putus. Coba kita masukkan rawa. Nah, ya. Ya, tidak ada di sini. Ya. Nanti kita lebih bagus lihat di atlas yang ada di dalam bentuk cetak. Nah, jadi ya, rawa itu dalam bentuk garis-garis putus-putus, ya, warna biru, itu adalah rawa. Kemudian kita beralih ke warna, ya, warna. Jadi kalau misalnya kita melihat peta itu kebanyakan berwarna hijau. Jadi jangan sampai salah mengerti bahwa hijau itu merupakan warna hutan, ya. Hijau itu hutan, kebun, ladang, sama-sama rumput, enggak seperti itu. Ya. Itu kita akan pelajari di dalam simbol warna. Nah, kita lihat dulu, ya, simbol warna.
Nah, jadi warna itu menggambarkan kenampakan, ya. Kenampakan yang ada pada peta. Biasanya kenampakan berupa tinggi rendahnya dataran yang ada pada peta. Jadi, kalau semisalnya warnanya itu hijau pekat, itu biasanya merupakan dataran rendah, ya. Dataran rendah. Serendah apa atau setinggi apa, kita lihat dulu legendanya. Ini legenda. Legenda berupa keterangan, ya. Nah, kita lihat warna nih seperti ini. Kalau warna hijau tua itu dari 0 sampai 200 meter, ya, ketinggiannya. Nah, seperti itu cara melihatnya di legenda. Nah, ini kebanyakan Riau kan merupakan pesisir di pinggir laut. Jadi kebanyakan adalah daerah dataran rendah, disimbolkan dengan warna hijau pekat. Lalu ini ada yang berwarna hijau muda. Jadi semakin muda warnanya, itu semakin tinggi datarannya. Ya, ini berarti di atas 200 meter, ya. Dengan demikian yang berwarna kuning ini merupakan daerah perbukitan, ya. Coba kita perhatikan. Nah, ini semakin mengarah ke daerah Sumatera Barat yang terkenal dengan pegunungannya, itu semakin tinggi datarannya. Kabupaten Kuantas ini berbukit-bukit sampai warna kuning, ya, tinggi sekali. Nah, jadi kita tidak memiliki pegunungan sehingga tidak ada tanah yang berwarna oranye yang disimbolkan dengan warna oranye atau coklat. Jadi kalau misalnya dia berwarna oranye atau coklat, itu sudah sampai 1000 atau 2000 meter dari permukaan laut. Itu adalah simbol warna, ya, simbol warna. Kemudian kita lanjutkan kepada komponen berikutnya, yaitu legenda, ya. Nah, legenda yang kita bahas dalam penggunaan peta kali ini bukanlah legenda yang kita kenal dengan nama seperti cerita rakyat atau mitos, ya. Legenda di sini maksudnya adalah keterangan dari simbol-simbol yang ada dalam peta. Nah, keterangan yang ada dari simbol-simbol dalam peta, keterangan, namanya legenda. Nah, kita mungkin nggak tahu nih ini maksudnya apa, ya. Ini ada gambar gajah di sini, ada gambar pohon sawit, lalu di sini ada garis merah pekat, ada garis merah yang pudar. Nah, itu maksudnya apa? Nah, kemudian ini ada, ya, di Pekanbaru ada gambar pesawat, ya, pesawat. Itu maksudnya apa? Kalau kita tidak tahu, kita lihat legenda. Oh, ternyata gambar pesawat tadi artinya apa? Bandar udara, ya, nasional. Kemudian kelapa sawit tadi itu hasil bumi, ternyata kebun kelapa sawit. Nah, yang merah-merah ini apa? Oh, ini jalan arteri, ini jalan kolektor. Nah, ya, dari situ kita tahu namanya legenda. Ingat, pada peta legenda itu bukan seperti cerita rakyat kayak Malin Kundang atau mitos, tapi legenda itu artinya keterangan simbol-simbol untuk mempermudah pengguna dalam membaca, ya. Biasanya terletak pada sisi kanan atau sisi kiri bagian bawah peta. Cukup mengenai legenda. Kita tengok ke bawah lagi, ya. Nah, dua yang terakhir adalah itu peta harus punya orientasi. Harus punya orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi itu artinya penunjuk arah. Penunjuk arah. Ada nggak orientasi di sini? Penunjuk arah biasanya adalah arah mata angin. Nah, ini dia. Ini orientasi, ya. Penunjuk arah selalu berupa mata angin yang selalu menunjuk arah utara. Apapun petanya, itu kalau merupakan peta yang baik pasti selalu menunjuk arah utara, ya, karena itu arah kompas, ya. Nah, setelah kita mengetahui arah utara, kita akan tahu di mana barat, timur, selatan. Utara selalu mengarah utara.
Kemudian yang terakhir, nah ini tadi sudah kita simpan ya untuk keterangan berikutnya, yaitu adalah sumber dan tahun pembuatan. Nah ya, sumber itu maksudnya siapa sih yang membuat peta ini. Kemudian tahun pembuatan menunjukkan informasi pada pembaca data pada peta ini tahun berapa dibuat. Nah jadi itu penting sekali ya. Kalau misalnya anak-anak itu sekarang kan menggunakan peta pada GPS atau Google Maps, itu kan selalu diupdate secara berkala, ada pembaruan terus. Nah, jadi kalau kemarin misalnya kita ditunjukkan oleh Google Maps kan 200 meter nanti belok ke kanan, nah kita belok ke kanan, ternyata di kanan itu sudah nggak ada jalan lagi, ditutup dengan tembok. Nah berarti ketika dulu petanya dibuat, jalan yang di tembok itu belum ada tembok. Sekarang sudah ada tembok, jadi nggak bisa lewat. Peta yang seperti itu harus kita perbaharui. Sama seperti dengan peta yang dalam bentuk cetak. Nah ya, nah ini kita dapat lihat nih sumbernya siapa yang membuat peta ini. Kalau tadi Google Maps kan sesuai dengan namanya Google, yang membuatnya Google perusahaan multimedia terdepan yang bermarkas di Amerika Serikat. Nah jadi sumbernya BPS tahun 2001. Ya, sudah lama sekali ya, 2001, sudah puluhan tahun berlalu. Ya, itu dapat kita buktikan. Ya, lihat peta ini. Pada peta ini digambarkan Riau dan Kepulauan Riau itu masih merupakan satu provinsi yang sama. Padahal sekarang kedua provinsi ini berbeda, sudah pecah dan berdiri masing-masing. Riau ya Riau saja, sedangkan bagian Batam, Tanjung Pinang, Karimun, dan Lingga lainnya itu dan juga Natuna menjadi Kepulauan Riau. Nah ya, sudah pecah. Tahun 2001 masih satu, sekarang sudah jadi dua provinsi. Kemudian penanda yang berikutnya penting, di sini pada Pekanbaru, di Pekanbaru tadi kan kita sudah melihat ada tanda pesawat terbang yang menandakan itu adalah bandara. Nah itu bandaranya ya, bandaranya itu masih berupa penerbangan domestik atau hanya melayani penerbangan dalam negeri. Sedangkan pada saat ini Bandara Sultan Syarif Hasim kedua itu sudah ditingkatkan menjadi statusnya menjadi bandara udara internasional, yang berarti bandara itu bisa tempat terbang dan landingnya pesawat dari luar negeri atau yang akan berangkat ke luar negeri. Kalau dia bandara internasional, berarti dia adalah lambang pesawat dengan lingkarannya. Kalau dia bandara udara nasional, hanya dalam negeri, tidak ada lingkaran, hanya berupa gambar pesawat saja. Nah, coba kita lihat di Pekanbaru tadi, ya. Ini membuktikan bahwa peta ini merupakan peta lama. Ya. Hati-hati dalam menggunakan peta lama karena banyak yang sudah berubah. Nah, ini dia. Tidak ada lingkarannya. Berarti pada masa tahun 2001 ketika peta ini dibuat, Bandara Sultan Syarif Hasim itu masih merupakan bandara nasional yang hanya melayani penerbangan dari dalam negeri ke dalam negeri lainnya. Nah, jadi sudah selesai materi kali ini dengan pembahasan komponen-komponen yang ada pada peta, ya, komponen-komponen yang ada pada peta. Nah, mengapa kita harus mengetahuinya? Nah, ya, karena, kita ambil kesimpulan bersama-sama ya. Mengapa kita harus mengetahui komponen-komponen yang ada pada peta? Suatu peta yang baik harus memiliki komponen-komponen yang 7 tadi. Bayangkan kalau sebuah peta tidak punya judul. Nah, ya, tentu kita harus ya melihat dulu dengan teliti, ini petanya tentang apa, maksud peta ini apa yang ditampilkan pada peta ini. Terlebih kalau misalnya tahun pembuatannya tidak ada. Nah, jadi tahun pembuatannya tidak ada. Jadi kalau misalnya kita hanya bermodalkan peta, baik peta digital maupun peta fisik ya, kalau kita diarahkan untuk pergi ke suatu bandara, nah kemudian ketika kita sampai ke sana bandaranya sudah nggak ada lagi, ditutup. Nah, berarti kan kerugian pada kita.
karena petanya sudah tidak up to date, tidak sesuai dengan waktu ketika kita menggunakan peta tersebut. Nah ya, jadi apalagi kalau misalnya sebuah peta tidak punya mata angin atau orientasi, tapi jarang terjadi ya. Biasanya yang sering terjadi itu tidak punya ini simbol ya, seperti simbol area seperti rawa-rawa. Nah peta ini nggak punya simbol area seperti rawa-rawa. Jadi suatu peta itu dikatakan baik kalau memiliki komponen-komponen peta yang lengkap, karena itu akan memudahkan kita sebagai pengguna peta untuk menggunakan peta itu sebagaimana mestinya, yaitu sebagai penunjuk arah atau penampakan wilayah. Jadi sekian dulu pada pertemuan kali ini. Apabila ada silap dan salah dari saya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya pada mata pelajaran IPS kelas 7.